Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu, lampu kamar Arka dan Maya sudah diredupkan. Hujan tipis mengetuk atap pelan, seperti ada seseorang yang memanggil dari jauh. Maya duduk bersandar pada kepala ranjang, tubuhnya gemetar kecil. Matanya sembab, wajahnya pucat. Spray di bawahnya masih kusut karena kejadian pagi tadi di rumah sakit. Arka masuk pelan, membawa segelas air hangat. Ia menaruhnya di meja kecil di samping tempat tidur dan duduk di sebelah istrinya. "Sayang, minum dulu." "Ya," ucap Arka lembut. Maya tidak langsung meraih gelas itu. Tangannya justru memegang perutnya sendiri, seperti ingin memastikan sesuatu yang sudah hilang. "Badanku lemas banget, Mas," suaranya pelan dan goyah. Kayak nggak ada tenaga sama sekali. Dari tadi rasanya kosong. Arka menelan ludah, bingung harus menenangkan dengan cara apa. "Kamu istirahat dulu." "Iya. Dokter bilang kamu cuma butuh waktu 3 kali, Mas." Maya memotong. Matanya terpejam, suara serak karena terlalu banyak menangis. "Ini yang ketiga, aku takut." Arka mengusap kepalanya pelan, tapi tangannya ikut bergetar. "Aku juga bingung, Maya. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Tapi kita nggak boleh nyerah. Kita pasti bisa punya anak." Maya membuka mata perlahan. Ada sesuatu yang tampak beda, semacam bayangan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. "Mas, semalam aku kebangun," katanya lirih. "Aku dengar suara bayi nangis dari arah ruang tengah. Pelan banget, kayak jauh, tapi makin lama makin jelas." Arka terdiam. Suara bayi. Di lingkungan rumah mereka tidak ada bayi. Rumah sebelah kosong dan rumah yang satunya lagi dihuni pasangan lansia. "Apa kamu nggak salah dengar, sayang?" Maya menggeleng cepat. "Aku yakin itu suara bayi. Dan waktu aku bangun, kamar ini dingin banget, Mas. Kayak AC-nya di set paling kecil padahal AC kita mati." Arka menunduk. Ia tidak buru-buru menyangkal, tapi ia jelas berusaha tetap logis. "Mungkin kamu kecapean. Kamu habis banyak pikiran." Maya menggigit bibir. Belum selesai sampai situ. Ia menatap Arka, penuh kecemasan. "Pagi tadi, waktu aku ngerapiin bantal, ada jarum jahit nyelip di dalam sarung bantal. Jarum tua, Mas, warnanya kusam." Arka langsung menegakkan tubuh. "Jarum? Dari mana?" "Aku juga nggak tahu." Maya memegang dada. "Kotak jahitku ada di lemari bawah. Aku nggak buka-buka. Kenapa bisa ada jarum di bantal kita?" Arka mencoba berpikir, tapi logikanya tidak menemukan penjelasan apapun. Ia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri sendiri. "Mungkin nyangkut waktu kamu beresin kamar." Maya menatapnya dengan tatapan yang seperti memohon. "Mas, aku ngerasa ada yang ganggu kita. Aku ngerasa nggak aman di rumah sendiri." Arka memegang tangan Maya. "Aku di sini. Kita hadapi bareng-bareng, ya." Maya akhirnya mengangguk kecil, tapi raut takutnya belum hilang. Malam berikutnya, Arka terbangun karena ada sesuatu yang menggelitik telinganya. Suara pelan, seperti bisikan jauh di ujung ruangan. Ia membuka mata perlahan. Lampu tidur menyala, tapi kamar tampak lebih redup dari biasanya. Ia melirik Maya di sampingnya. Istrinya tidur gelisah, napasnya pendek-pendek. Arka bangun perlahan dan duduk. Suaranya masih ada, tidak jelas, tapi seperti suara seseorang yang sedang menyebut namanya dari kejauhan. "Arka." Arka memejamkan mata sebentar. "Ini cuma halusinasi," gumamnya dalam hati. Namun saat ia membuka mata, ia melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Padahal terakhir kali, pintu itu ia tutup rapat. Arka menelan ludah. Ada perasaan aneh yang muncul tiba-tiba, seperti ada seseorang yang berdiri di balik pintu itu dan sedang memperhatikannya. Ia mendekat perlahan. Setiap langkah terasa lebih lama dari biasanya. Udara di sekitar terasa dingin menusuk. Hening yang mengisi kamar terasa tidak wajar, jauh lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh suara ditahan oleh sesuatu. Arka menyentuh gagang pintu. Ia menahan napas. Pintu terbuka sedikit lagi.
Ada hembusan angin lembut dari dalam kamar mandi, padahal semua ventilasi tertutup. Arka menyalakan lampu. Kamar mandi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, tepat di depan pintu, ada satu jarum jahit tua tergeletak. Arka terpaku. Kenapa jarum lagi? Ia memungut jarum itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti memegang benda yang membawa pesan ancaman yang tidak ia mengerti. Arka menggenggam jarum itu erat, lalu kembali ke ranjang. Ia menatap Maya beberapa detik. Istrinya masih tidur gelisah, peluh membasahi keningnya. Arka membisik pelan, "Apa yang terjadi sama kita?" Besok paginya, Maya bangun dengan keadaan pucat. Di bawah matanya ada lingkar gelap. "Semalam kamu mimpi buruk lagi?" tanya Arka. Maya menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Aku mimpi, ada perempuan tua di sudut kamar kita. Rambutnya panjang banget, nyerupain wajahnya. Dia cuma berdiri sambil nunjuk perutku." Arka langsung merinding dari kepala sampai punggung. Terus dia bilang gini, Maya meniru suara lirih, hampir seperti bergumam, "Janinmu bukan milikmu." Arka langsung duduk di sampingnya dan memegang bahunya. "Maya, sudah. Kamu aman di sini. Kita cari bantuan ya. Kita nggak bisa biarin kamu ngalamin ini terus." Maya menatap Arka, suaranya sangat pelan. "Mas, kamu percaya aku kan?" Arka mengangguk mantap. "Aku percaya. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, kamu nggak sendirian." Maya menarik napas gemetar. "Aku takut, Mas. Kayak ada yang ngikutin dari kemarin-kemarin. Kayak aku nggak bisa lari dari itu." Arka menggenggam tangan Maya lebih erat. "Aku janji, sayang. Aku bakal cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Itulah saat Arka memutuskan sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia akan mencari bantuan, bukan dari dokter, bukan dari rumah sakit, tapi dari seseorang yang lebih memahami hal-hal seperti ini. Siang harinya, ketika Maya tertidur karena kelelahan, Arka diam-diam keluar rumah. Ia membawa sebuah foto pernikahan mereka dan jarum-jarum tua yang ia temukan. Ia melangkah menuju rumah seorang ustadz sepuh yang tinggal di pinggir kota. Banyak orang bilang ustadz itu bukan sekadar ahli agama, tapi juga bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat. Arka berdiri di depan rumahnya beberapa saat. Rumah itu sederhana, halaman depannya dipenuhi tanaman rimbun. Ada suasana tenang yang terasa lain, bukan tenang biasa, tapi seperti tempat ini tidak tersentuh oleh gangguan dunia luar. Arka mengetuk pelan. "Assalamualaikum." Tak lama, pintu terbuka. Seorang pria tua dengan wajah teduh namun sorot mata tajam berdiri di sana. "Waalaikumsalam. Kamu Arka?" "Iya." Arka kaget. "Ustadz, kok tahu?" Ustadz tersenyum tipis. "Masuk dulu nak." Arka mengikuti Ustadz masuk ke ruang tamu kecil yang sederhana. Tidak banyak perabot, hanya karpet, meja kayu, dan rak buku tua. "Duduklah," kata Ustadz. Arka duduk sambil menahan rasa cemas. Tangannya memegang foto dan jarum itu. "Ada yang mau kamu tanyakan?" Ustadz membuka percakapan. Arka mengangguk. "Ustadz, keluarga saya lagi mengalami hal-hal aneh. Istri saya terus-terusan keguguran. Rumah kami, ada suara-suara aneh. Dan saya nemu ini." Arka meletakkan jarum di meja. Ustadz menatap jarum itu tanpa menyentuhnya. Tatapannya berubah sedikit. "Nak Arka," suaranya pelan, namun menusuk. "Ada sesuatu dari masa lalu yang belum selesai. Sesuatu yang mengikuti kamu ke masa sekarang." Arka mengernyit. "Maksud Ustadz, ada simpul yang belum terurai," kata Ustadz sambil menatap Arka dalam-dalam. "Coba ingat, siapa yang hatinya pernah terluka karena perbuatanmu? Siapa yang menyimpan dendam padamu?" Arka terdiam, tenggorokannya kering, wajahnya mulai menegang, butiran keringat dingin muncul di pelipis. "Aku," suaranya tercekat setengah. "Aku takut untuk mengingatnya, Ustadz." Ustadz mengangguk pelan, seakan sudah menduga. "Jika kamu tidak membuka masa lalu itu, gangguan ini tidak akan berhenti. Dan istrimu, akan jadi yang paling menderita." Arka menggenggam celananya erat. Saya akan berusaha mengingat." Ustadz menatapnya. "Ingatlah bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk memperbaiki. Kadang, yang menakutkan bukan makhluk gaibnya, tapi dosa yang kita hindari."
Perkataan itu menusuk hati Arka lebih dalam dari apapun. Dan di saat itu, ia sadar. Gangguan yang menghancurkan rumah tangganya tidak datang dari sesuatu yang tiba-tiba, tapi dari seseorang yang pernah ia tinggalkan, dan mungkin seseorang yang masih menunggu pembalasan. Arka pulang dengan langkah berat setelah menemui Ustadz Sepuh. Langit sudah mulai gelap, awan menutupi matahari sepenuhnya. Angin sore seperti membawa sesuatu yang dingin, membuat bulu kuduk Arka berdiri pelan. Di dalam mobil, suara napasnya sendiri terdengar terlalu keras. Kata-kata Ustadz terus terulang di kepalanya. Ada simpul yang belum terurai, nak. Siapa yang hatinya pernah kamu lukai? Dan istrimu, akan jadi yang paling menderita. Arka menggenggam setir lebih kuat. Ada rasa sakit di dadanya, seperti tekanan yang membuatnya sulit bernapas normal. Saat ia sampai di rumah, suasana tampak lebih sepi dari biasanya. Rumah itu tidak pernah terasa seramai dulu. Entah karena Maya sering sakit, atau karena sesuatu yang tidak terlihat sudah lama tinggal di sana. Pintu rumah ia buka perlahan. Maya, panggilnya, tidak ada jawaban. Arka masuk lebih dalam, melepas sepatu, lalu menuju kamar. Di sana, Maya sedang duduk sendirian di tepi ranjang, menatap lantai. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan. Ia seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Arka mendekat. Sayang, kamu nggak apa-apa. Maya mengangkat kepala, suaranya pelan. Mas, kamu dari mana? Aku bangun, nggak lihat kamu. Aku cuma keluar bentar. Ada yang aku perlu tanyakan ke seseorang. Maya mengangguk kecil, tapi matanya tidak fokus. Seperti ada sesuatu yang masih mengganggu pikirannya. Aku tidur sebentar, katanya lirih. Terus aku mimpi hal aneh lagi. Arka duduk di sampingnya. Mimpi apa? Maya menelan ludah. Aku mimpi ada perempuan berdiri di depan cermin di kamar mandi. Rambutnya panjang banget. Dia berdiri sambil pegang sesuatu, kayak jarum. Terus, dia bilang gini. Maya memejamkan mata, mencoba mengingat. Dia bilang, aku cuma mau apa yang jadi milikku. Arka merasakan sesuatu turun di tengkuknya, seperti es yang meleleh di sepanjang tulang belakang. Sayang, mimpi itu cuma mimpi. Kamu kecapean. Setelah semua kejadian kemarin, bukan cuma mimpi, Mas. Maya memotong sambil menatapnya. Mata itu penuh kecemasan. Aku bangun, dan kamar mandi tadi, pintunya kebuka sedikit. Kayak tadi malam. Arka menelan ludah. Kamu yakin? Maya mengangguk. Aku yakin. Dan, ia mengangkat tangannya perlahan. Di samping kasur, aku nemu ini. Ada sebuah jarum tua di telapak tangan Maya. Arka langsung berdiri, terkejut. Ya Allah, ini lagi. Maya suaranya bergetar. Mas, aku takut. Kenapa jarum itu selalu muncul? Dari mana semua ini datang? Arka duduk kembali dan menarik nafas panjang. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maya memegang lengan Arka. Kamu tahu sesuatu, kan? Dari pandangan kamu, aku merasa kamu nyembunyiin sesuatu. Arka terpaku beberapa detik. Ia tahu saat itu pasti datang. Saat ia harus mulai membuka sedikit demi sedikit masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Tapi ia belum siap. Bahkan mengingat nama perempuan itu membuat dadanya menegang. Maya, ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Tapi ia mengusap wajahnya, frustasi. Aku belum siap ngomong semuanya sekarang. Aku takut kamu tambah kepikiran. Maya menatapnya lama. Aku cuma mau tahu. Kita sudah nikah bertahun-tahun. Apapun itu, bukankah kita harus hadapi bareng-bareng? Arka terdiam. Maya benar. Tapi membuka masa lalu itu, seperti membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Arka akhirnya meraih tangan Maya dan menggenggamnya. Aku janji, aku bakal cerita, tapi kasih aku sedikit waktu, ya. Aku mau pastiin dulu, sebelum aku ngomong ke kamu. Maya menunduk sebentar lalu mengangguk. Baik, Mas, tapi tolong, jangan lama-lama. Arka mengangguk. Aku janji. Malam itu, suasana rumah lebih hening dari biasanya. Setelah makan malam seadanya, Maya masuk kamar duluan karena merasa pusing. Arka duduk sendirian di ruang tamu, menatap gelas teh hangat yang sudah setengah dingin. Ia memejamkan mata,
mencoba mengingat masa lalunya. Nama itu muncul, Sari, seorang gadis desa, manis, lembut, dan polos. Gadis yang benar-benar mencintainya saat Arka masih berusia 20-an. Gadis yang keluarganya miskin tapi tulus. Gadis yang pernah ia janjikan masa depan. Tapi akhirnya ia tinggalkan begitu saja karena tekanan dari keluarganya sendiri. Arka menghembuskan napas panjang. Dada terasa sesak. Dalam bayangannya, ia kembali melihat Sari yang menangis di tepi sungai sambil memegang perutnya, memohon Arka untuk bertanggung jawab. Saat itu Arka hanya diam, tidak cukup berani mengambil keputusan. Dan setelah ia meninggalkan desa, ia tidak pernah kembali. Hanya rumor yang ia dengar, bahwa Sari hamil, bahwa keluarganya marah, bahwa Sari jatuh sakit, dan akhirnya ditemukan meninggal dekat pohon besar di pinggir desa. Arka menutup wajah dengan kedua tangan. Apa semua ini, beneran karena masa lalu itu? Gumamnya. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip pelan. Arka langsung menurunkan tangannya. Lampu itu mati nyala, seperti ada yang mengatur dari jauh. Arka menelan ludah. Tolong jangan sekarang. Lampu berhenti berkedip. Suasana kembali hening. Arka menghela napas lega, tapi detik berikutnya, terdengar suara kecil dari arah dapur. Seperti benda logam jatuh ke lantai. Arka berdiri perlahan. Apa itu? Ia melangkah menuju dapur. Gelap, karena lampu dapur tidak menyala otomatis. Ia menyalakan lampu. Lantai dapur bersih. Tidak ada benda jatuh. Hanya suasana dingin yang tidak biasa. Arka memeriksa meja, wastafel, rak piring. Semua normal. Saat ia hendak mematikan lampu dan kembali ke ruang tamu, sebuah jarum tua jatuh dari atas kulkas, tepat di depan kaki Arka. Arka mundur selangkah, napasnya terhenti. Bukan jatuh dari rak, bukan meluncur dari meja. Tidak ada tempat logis yang membuat jarum itu bisa terjatuh. Seolah ada yang meletakkannya di sana, sekarang. Arka memungut jarum itu dengan tangan gemetar. Jari-jarinya sampai bergetar saking takutnya. "Kamu siapa?" bisiknya lirih tanpa sadar. "Apa yang kamu mau dari kami?" Tidak ada jawaban, hanya suara AC ruang tamu dari kejauhan dan dentingan halus jam dinding yang terasa makin lambat. Arka kembali ke kamar. Lampu kamar menyala lembut, Maya tertidur miring dengan tangan memeluk guling. Napasnya lebih stabil, tapi wajahnya tampak letih. Arka duduk di tepi ranjang. Ia menatap istrinya lama. "Maafkan aku, Maya," gumamnya. "Semua ini salahku." Ia tidak menyadari bahwa di ujung kamar, tepat di depan lemari, bayangan seseorang berdiri diam beberapa detik sebelum perlahan menghilang. Pagi hari, Maya terbangun lebih dulu. Arka masih tidur duduk, kepalanya bersandar di ranjang. Maya melihat wajah suaminya yang lelah. Ia mengusap tangan Arka, mengelus lembut. "Mas, bangun yuk." Arka membuka mata perlahan. Aku ketiduran ya." Maya tersenyum tipis. "Iya, kenapa kamu nggak tidur di sampingku?" Arka menggeleng. "Nggak apa-apa, kamu tidur aja udah bagus." Maya berdiri dan ingin membuka jendela, lalu tiba-tiba, "Kia!" jeritannya terdengar jelas. Arka langsung melompat bangun. "Kenapa?" Maya tak bisa berkata apa-apa. Tangannya menunjuk ke tirai jendela. Arka mendekat. Di lipatan tirai, terselip 3 jarum tua tersusun rapi. Seperti sengaja diletakkan di sana. Arka membeku. Maya menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. "Mas, tolong, aku nggak kuat lagi." Arka memegang pundaknya. "Dengarkan aku, kita akan cari jalan keluar. Kita harus pergi dari rumah ini dulu. Atau kita cari orang yang bisa bantu kita." Maya menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kamu belum cerita. Apa yang kamu sembunyikan?" Arka terdiam. Ia tahu saat itu sudah datang. Saat masa lalu yang ia tutup rapat, harus mulai ia buka perlahan. Dengan suara lemah, Arka akhirnya berkata, "Maya, ada seseorang di masa lalu. Seseorang yang pernah aku sakiti. Dan aku takut, kalau semua ini ada hubungannya sama dia." Maya hanya bisa menatap Arka tanpa suara. Dan di luar jendela kamar mereka, tirai bergoyang pelan meski tidak ada angin sama sekali. Matahari baru naik ketika Arka dan Maya duduk berhadapan di ruang tamu.
Tidak ada suara lain kecuali detak jam dinding yang terdengar terlalu jelas di tengah keheningan itu. Maya memegang cangkir teh yang sejak tadi tidak ia teguk. Tangannya gemetar sedikit. Arka duduk dengan tangan saling menggenggam di pangkuan, seperti seseorang yang mengumpulkan keberanian untuk membuka sesuatu yang sudah lama ia hindari. "Mas," suara Maya pelan, "kamu bilang ada seseorang dari masa lalu." "Siapa?" Arka menunduk. Beberapa detik ia tidak menjawab. Nafasnya tidak stabil. "Ada seorang perempuan, namanya Sari." Maya menunggu. "Kami pernah dekat," lanjut Arka, suaranya lemah. "Itu waktu aku masih muda, sebelum aku kerja di kota." Maya menggenggam cangkir lebih erat. "Dekat, seperti apa, Mas?" Arka mengusap wajahnya. "Aku dan Sari pacaran. Aku janji mau nikahin dia. Tapi waktu keluargaku tahu, mereka tidak setuju. Mereka minta aku tinggalin dia. Dan aku, waktu itu aku takut. Aku memilih pergi." Maya menatapnya tanpa berkedip. Terus, Arka menghela napas panjang. "Beberapa bulan setelah aku pergi, aku dapat kabar kalau Sari hamil. Keluarganya marah besar. Sari dibawa ke orang pintar, katanya untuk membersihkan aib keluarga. Suaranya bergetar. Aku dengar dia jatuh sakit dan dia meninggal." Maya menutup mulut. Napasnya tercecer. "Mas, kamu nggak pernah cerita." "Aku takut, Maya. Aku malu sama masa lalu itu." Arka menunduk. "Aku pikir semua itu sudah selesai. Tapi, sekarang aku yakin gangguan ini ada hubungannya sama Sari." Maya menggeleng pelan, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Mas, seburuk apapun masa lalu itu, kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" Arka mendekat pelan dan memegang tangan Maya. "Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak mau kamu ikut menderita karena kesalahan aku." Maya menarik tangannya pelan. Tidak kasar, tapi penuh luka. "Aku butuh waktu buat nerima ini, Mas." Arka mengangguk. "Aku ngerti. Tapi satu hal, kita harus lawan gangguan ini bersama." Maya menatap Arka lama, sebelum akhirnya mengangguk kecil. Siang itu, suasana rumah tidak benar-benar tenang. Meskipun matahari terang, rumah terasa seperti kehilangan hangatnya. Setiap sudut tampak lebih gelap dari biasanya. Maya sedang mencuci piring di dapur ketika ia tiba-tiba mendengar suara dari arah ruang tengah. Seperti ada seseorang yang mengetuk lantai pelan. Maya berhenti. "Mas," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia mengeringkan tangannya dan melangkah keluar dapur. Ruang tengah kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang bergerak. Namun bunyinya terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seperti berasal dari bawah sofa. Maya menelan ludah. Ia melangkah perlahan mendekati sofa sambil memegang dadanya. Dengan hati-hati, ia membungkuk dan menengok ke bawah. Gelap. Ia menguatkan diri, menyalakan lampu ponselnya, lalu mengarahkannya ke bawah sofa. Di sana, ada segenggam jarum tua berserakan, seperti baru saja dilemparkan ke sana. Maya terkejut mundur, napasnya memburu. "Ya Allah!" Tiba-tiba, dari arah belakangnya, terdengar suara perempuan memanggil pelan. "Ma?" "Ya." Maya langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. "Siapa itu?" Maya mundur takut. Tidak ada respons. Namun ketika ia hendak kembali ke dapur, ia melihat pantulan kaca lemari TV, ada bayangan rambut panjang bergerak melewati belakangnya. Maya spontan menjerit kecil dan berlari keluar ruang tengah, masuk ke kamar, menutup pintu cepat-cepat. Ia bersandar pada pintu, napasnya tidak teratur. "Kenapa ini terus terjadi?" gumamnya gemetar. Arka baru pulang dari bekerja setengah jam kemudian. Begitu ia membuka pintu, ia melihat Maya duduk di sofa sambil memeluk lutut, wajahnya pucat dan mata berkaca-kaca. "Sayang, kenapa kamu di sini? Kamu nangis." Maya mengangkat wajah. "Mas," dia muncul lagi. Arka langsung duduk di sampingnya. "Siapa?" "Perempuan itu." Maya menunduk, suaranya pecah. "Aku dengar dia manggil namaku. Terus, di bawah sofa ada jarum-jarum. Banyak." "Mas." Arka menggenggam bahunya. "Kenapa kamu nggak telepon aku? Aku takut bikin kamu tambah kepikiran." Arka menggeleng tegas. "Kamu harus kabarin aku. Apapun yang kamu rasakan, kita hadapi bareng." Maya terisak pelan. "Mas,
Aku capek. Aku ngerasa kayak rumah ini nggak mau kita tinggal di sini. Arka meraih Maya dan memeluknya erat. Aku janji, aku bakal cari cara buat lindungi kamu. Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, lampu sengaja ia nyalakan. Ia menatap pintu kamar mandi yang tertutup, lalu pintu kamar tidur, lalu jendela. Ia merasa diawasi. Beberapa kali ia mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali, ada suara kecil yang mengganggunya. Suara pelan, seperti langkah kaki kecil menyusuri lantai ruang tengah. Atau suara seperti kain yang diseret pelan. Arka memijat pelipisnya. Ini pasti cuma perasaan. Namun jam dinding berdetak lebih lambat dari biasanya. Udara malam terasa dingin menusuk. Tiba-tiba, lampu kamar mandi menyala sendiri dari dalam. Arka langsung menoleh. Ya Allah, lampu itu tidak redup, justru terang sekali, tidak seperti biasanya. Seolah sengaja dinyalakan oleh seseorang. Arka berdiri pelan. Maya, ia memanggil istrinya dari kejauhan, tapi tidak ada jawaban. Arka mendekati pintu kamar mandi. Langkahnya pelan, namun jantungnya berdetak sangat keras. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas ia mendengar gumaman halus dari dalam kamar mandi. Suara itu seperti suara perempuan sedang menangis, namun samar. Terdengar seperti seseorang yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Arka berdiri tepat di depan pintu. Tangannya berkeringat. Ia menelan ludah dan mendorong pintu itu. Pintu terbuka perlahan. Lampu menyilaukan. Kamar mandi kosong. Tidak ada perempuan. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai, ada jejak air berbentuk telapak kaki kecil, seperti kaki perempuan, menuju ke arah Arka. Arka mundur spontan. Astagfirullah. Setiap jejak kaki itu mengarah langsung ke tempatnya berdiri. Ia menatapnya dengan napas tercecer. Ini bukan halusinasi lagi. Arka langsung mematikan lampu kamar mandi dan menutup pintu rapat-rapat. Setelah itu, ia masuk ke kamar dan memeluk Maya yang sedang tidur. Ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Maafkan aku, Sari. Pagi harinya, Arka memutuskan untuk kembali menemui Ustadz. Ia membawa jarum-jarum yang ia kumpulkan semalam, semuanya ia simpan dalam wadah kecil. Jumlahnya ada 7. Saat Arka masuk ke rumah Ustadz, pria tua itu sedang duduk menghadap jendela, seolah sudah menunggunya. Duduk nak, suara Ustadz tenang, tapi sorot matanya tajam seperti sudah mengetahui sesuatu. Arka duduk dan meletakkan wadah kecil itu di meja. Ustadz, jarum-jarum ini terus muncul di rumah saya. Semakin lama semakin banyak. Istri saya didatangi sosok perempuan, saya takut, Ustadz. Ustadz membuka wadah itu perlahan. Melihat jarum-jarum itu, Ustadz menarik napas panjang, lalu menatap Arka. Nak Arka, katanya pelan, ini sudah bukan gangguan biasa. Ini kiriman lama, yang menunggu waktu untuk dihidupkan kembali. Arka menegang. Maksud Ustadz, kiriman dari siapa? Ustadz tidak langsung menjawab. Ia menutup wadah itu perlahan lalu berkata, waktunya kamu kembali ke desa lamamu. Ada jawaban yang tidak bisa kamu dapatkan di kota ini. Arka terdiam. Ia tahu apa artinya. Ia harus menghadapi masa lalu yang selama ini ia lupakan. Ia harus kembali ke tempat Sari berasal. Ke tempat di mana semuanya dimulai. Ustadz menatap Arka dalam-dalam. Jika kamu tidak kembali ke sana, gangguan ini tidak akan berhenti. Dan istrimu, bisa kehilangan nyawanya. Arka menutup mata, dadanya terasa semakin sesak. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Perjalanan menuju desa tempat Arka dulu tinggal memakan waktu hampir 3 jam. Sepanjang perjalanan, Maya lebih banyak diam sambil menatap keluar jendela. Arka beberapa kali ingin membuka percakapan, tetapi setiap kali ia mencoba, tidak ada kata-kata yang keluar. Mobil melaju melewati jalanan kecil yang mulai sepi. Pepohonan di kiri kanannya tampak tinggi dan rapat, menutupi sebagian cahaya matahari. Suasana terasa seperti memasuki dunia yang berbeda dari kota. Mas, Maya akhirnya membuka suara. Kita beneran harus ke sini. Arka mengangguk pelan, tanpa menoleh. Iya, sayang, ini satu-satunya cara. Ustadz bilang, kita harus cari akar masalahnya. Maya menghembuskan napas pelan. Aku cuma berharap, gak ada apapun yang ngikutin kita sampai sini.
Arka memegang tangan Maya sebentar, menenangkan. Aku di sini, kamu nggak sendirian. Tapi jauh di dalam hati, Arka tidak yakin bisa menepati janjinya. Ketika mereka masuk ke area desa, suasana berubah drastis. Rumah-rumah kayu tua berjajar di sepanjang jalan kecil. Beberapa anak kecil bermain di pinggir jalan, tapi ketika mobil Arka lewat, semua menghentikan permainan dan menatap tajam, seolah mengenali wajah Arka. Arka merasa dadanya makin berat. "Mas, mereka kenal kamu?" tanya Maya lirih. Arka tidak menjawab, ia hanya terus menyetir sampai berhenti di depan sebuah rumah tua yang dulu pernah ia tinggali bersama keluarganya. Begitu mobil berhenti, seorang laki-laki parubaya keluar dari teras rumah sambil menatap Arka tajam. "Arka," suaranya datar. Arka turun dari mobil, wajahnya pucat. "Iya, Pak RT, saya." Pak RT tidak langsung menghampiri. Ia hanya menatap Arka dari ujung kaki sampai kepala, seolah sedang menilai sesuatu. "Kamu masih berani pulang ke sini," katanya dingin. Maya yang masih duduk di dalam mobil mengepalkan tangan. Suasana terasa seperti mereka disambut oleh dinding tak kasat mata yang penuh kebencian. Arka menunduk sedikit. "Saya datang mau minta maaf, dan mau cari tahu tentang Sari." Begitu Arka menyebut nama itu, wajah Pak RT berubah. Matanya menyempit. "Jangan sebut nama itu sembarangan di sini," katanya tegas. "Banyak orang gak suka dengar." Maya keluar pelan dari mobil, berdiri di samping Arka. "Pak, kami cuma mau minta bantuan. Ada hal yang terjadi sama kami berdua. Dan kami yakin, itu ada hubungannya sama Sari." Untuk pertama kalinya, Pak RT menatap Maya. Ada sedikit rasa iba, tapi jauh di dalam matanya, Maya bisa melihat sesuatu yang lain, seperti amarah lama yang belum padam. Akhirnya Pak RT menghela napas panjang. "Kalian ikut saya." Mereka mengikuti Pak RT berjalan menyusuri jalan kecil menuju area yang lebih sepi di ujung desa. Di sana, pepohonan besar tumbuh menaungi jalan, membuat suasana lembab dan gelap meski siang hari. Pak RT berhenti di sebuah tempat terbuka, di mana sebuah pohon besar berdiri menjulang. Batangnya tebal, cabangnya panjang dan bengkok, seakan tangan raksasa sedang merentangkan diri. Di sekitar pohon itu, tanahnya tampak tidak terurus. Rumput tumbuh liar, dan suasana terasa dingin secara tidak wajar. "Ini tempatnya," kata Pak RT pelan. "Di sini Sari ditemukan." Maya menggenggam tangan Arka erat-erat. "Mas." Arka hanya menatap pohon itu tanpa berkedip. Napasnya tercecer. "Sari ditemukan di sini 3 hari setelah kabar dia menghilang," lanjut Pak RT. "Waktu itu, orang-orang bilang dia datang ke pohon ini sambil bawa sesuatu. Ada yang lihat dia berdiri lama di bawah pohon ini sambil ngomong sendiri." Arka menutup mata, rasa bersalah merayap di dadanya. Dan waktu ditemukan, Pak RT berhenti sebentar, menelan ludah, tangannya menggenggam banyak jarum tua. Jarum jahit warisan ibunya. Maya menutup mulutnya, ngeri. Arka terdengar berbisik lirih, "Ya Allah." Pak RT melanjutkan sambil menatap Arka tajam. "Waktu itu banyak yang bilang, dia mati sambil bersumpah. Bukan sumpah biasa, sumpah yang dibawa sampai dia nggak tenang." Suasana hening. Tidak ada suara lain selain deru angin pelan yang lewat di antara cabang pohon. Lalu perlahan, Maya berkata lirih, "Pak, apa yang Sari sumpahin?" Pak RT menatap Maya lama, lalu menjawab pelan-pelan sekali. Dia bilang, "Aku akan ambil apa yang jadi miliknya." Maya langsung menatap Arka, tubuhnya gemetar kecil. Arka menutup wajah dengan kedua tangan. "Ini salahku, semua ini salahku." Pak RT mendekat sedikit. "Kamu pikir cuma kamu yang menderita? Keluarga Sari hancur karena kamu, Ark. Ibunya sakit bertahun-tahun karena sedih. Ayahnya meninggal nggak lama setelah Sari, dan semua orang di desa ini tahu siapa penyebabnya." Maya menelan ludah, dadanya sesak melihat suaminya seperti itu. "Mas, ini nggak sepenuhnya salah kamu masih muda waktu itu." Pak RT menggeleng cepat. "Jangan dibela, Bu. Dia tahu apa yang dia lakukan." Arka mengangkat wajah, matanya merah. "Saya datang untuk memperbaiki. Tolong, kalau ada cara buat minta maaf ke Sari, saya akan lakukan." Pak RT menatap Arka lama,
sebelum akhirnya berkata, Sari nggak dimakamkan di pemakaman umum. Keluarganya nggak sanggup, mereka kubur dia di dekat pohon itu. Maya langsung merinding. Di bawah sini, Pak RT mengangguk pelan. Arka mundur satu langkah, tubuhnya gemetar hebat. Sari, dikubur di sini. Pak RT menatap pohon itu. Dan sejak saat itu, banyak yang bilang malam-malam suka lihat perempuan rambut panjang berdiri di sini sambil nunjuk ke arah rumah lama keluargamu. Maya memegang lengan Arka erat. Kita harus pergi dari sini. Namun sebelum Arka sempat menjawab, angin bertiup tiba-tiba, lebih kencang dari sebelumnya. Cabang pohon bergoyang keras, beberapa daun kering jatuh berputar. Dan dari kejauhan, terdengar suara perempuan menangis pelan. Suara itu seperti berasal dari balik batang pohon. Maya langsung bersembunyi di belakang Arka. Mas, itu apa? Pak RT terdiam dengan wajah tegang. Ia memandang sekitar, mencoba mencari sumber suara. Tangis itu makin jelas. Tidak keras, tapi panjang, seperti seseorang yang memanggil seseorang yang tidak pernah datang. Arka mundur perlahan. Pak, ayo pergi dari sini. Pak RT mengangguk cepat. Ayo, tempat ini makin gak aman kalau sore. Mereka berjalan cepat kembali ke arah desa. Namun saat Arka menoleh sekali lagi ke pohon besar itu, ia melihat sesuatu. Di sela-sela batang pohon, ada sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya tegak diam, sedikit condong ke depan. Dan yang paling mengerikan, tangannya menunjuk langsung ke arah Arka. Arka terpaku beberapa detik. Napasnya tercecer. Ia tidak bisa gerak. Sosok itu tidak bergerak, tetapi telunjuknya tetap mengarah padanya, dengan sangat jelas. Maya melihat Arka tiba-tiba diam mematung. Mas, kenapa? Arka tidak menjawab. Sosok itu perlahan menurunkan tangannya dan mengacungkan jemari seperti sedang memanggil seseorang mendekat. Pak RT menarik lengan Arka keras. Jangan lihat, jalan. Arka tersadar dan langsung berlari bersama mereka. Tangis halus itu masih terdengar, semakin lama semakin pelan, seolah menghilang dalam angin. Ketika mereka tiba kembali di rumah keluarga Arka, Maya langsung duduk di kursi teras rumah itu sambil menahan napas pendek-pendek. Arka memegang dadanya, wajahnya pucat. Aku lihat dia Maya, aku lihat Sari. Maya menahan tangis. Mas, aku nggak mau di sini, aku takut. Pak RT menatap keduanya. Kalian nggak bisa pulang sekarang. Kalian harus siap dulu. Kalau kalian mau minta maaf ke Sari, harus ada yang bantu. Kalian perlu seseorang. Arka mengangkat wajah. Siapa Pak? Orang yang dulu coba menolong Sari, jawab Pak RT pelan. Dukun bayi tua di ujung desa. Dia yang dulu lihat Sari terakhir kali. Arka menelan ludah. Dia masih hidup. Pak RT mengangguk. Tapi dia sudah sangat tua. Dan dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Arka menatap Maya yang ketakutan. Maya memegang tangannya erat. Mas, kalau ini satu-satunya cara, kita jalani. Arka mengangguk pelan. Malam ini, kita temui dia. Dan di saat itu, angin berembus lagi. Pintu rumah tua Arka berderit sendiri, pelan, panjang, seperti seseorang yang tidak terlihat baru saja masuk ke rumah itu. Malam turun cepat di desa itu. Udara terasa lebih pekat dari biasanya. Lampu-lampu rumah penduduk memancarkan cahaya kuning redup yang tampak rapuh di tengah gelapnya malam. Arka dan Maya berjalan mengikuti Pak RT menyusuri jalan kecil menuju rumah dukun bayi tua yang katanya pernah merawat Sari sebelum meninggal. Rumah itu berada di ujung desa, terpisah dari rumah lainnya. Lampu minyak kecil menyala di depan rumah, menciptakan bayangan panjang pada dinding. Mas, kamu yakin kita harus ke sini? Tanya Maya pelan, menggenggam lengan suaminya. Arka mengangguk meski wajahnya tegang. Ini satu-satunya cara, sayang. Kita harus selesaikan semua ini. Pak RT mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Tidak lama, pintu terbuka. Seorang nenek sangat tua muncul, wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam dan hidup. Masuklah, katanya tanpa bertanya siapa yang datang. Seolah ia sudah tahu. Di dalam rumah, aroma daun kering dan minyak gosok memenuhi ruangan. Nenek itu duduk di bangku kecil sambil menatap Arka dan Maya. Kalian datang karena bayangan perempuan itu, kan?
ucap nenek itu tiba-tiba. Arka menelan ludah. Iya, Nek, kami diganggu. Dan saya yakin itu Sari. Nenek itu menutup mata sejenak, seolah sedang mendengar sesuatu yang tidak mereka dengar. Dia marah dan sedih. Suara nenek itu pelan tapi jelas. Dia datang bukan karena dia ingin menyakiti kalian. Dia ingin sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan. Maya saling pandang dengan Arka. Maksudnya, apa yang dia mau dari kami? Nenek itu membuka mata. Jawaban, Arka menunduk, suaranya goyah. Kami mau minta maaf. Apapun yang harus kami lakukan, kami lakukan. Nenek itu bangkit perlahan dan mengambil sebuah kotak kayu kecil dari rak. Ia meletakkannya di meja. Kalau kalian ingin Sari berhenti, kalian harus datang ke tempat dia menghembuskan napas terakhir. Pohon besar itu. Dan kalian harus bicara langsung padanya. Maya memegang perutnya yang terasa sedikit kencang. Sekarang, malam begini, nenek mengangguk pelan. Semakin kalian tunda, semakin kuat dia menuntut. Apalagi kamu. Ia menatap perut Maya. Kamu sudah berisi. Dia tahu itu. Maya langsung memucat. Arka memegangi bahu istrinya, panik. Nek, tolong, gimana caranya biar dia nggak ganggu Maya? Nenek itu membuka kotak kayu tersebut. Di dalamnya ada segenggam bunga kering, seutas benang merah, dan sebuah kain putih kecil. Bawa ini ke pohon itu. Letakkan di tanah. Berdirilah di bawah pohon bersama istrimu. Dan kamu, Arka, kamu harus bicara jujur pada Sari. Minta maaf dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dari mulut, tapi dari hati. Maya memegang tangan Arka erat. Kalau dia muncul, kita harus gimana, Mas? Nenek itu menatap mereka satu persatu. Jangan lari, jangan teriak, jangan lawan. Ia berhenti sebentar, dan jangan berpaling kalau dia memanggil. Itu yang paling penting. Arka menelan ludah. Kami akan lakukan. Nenek itu menatap Maya lama, lalu berkata dengan suara lebih lembut, kamu kuat. Tapi malam ini, kamu harus lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan menuju pohon besar itu hanya 15 menit, tapi bagi Arka dan Maya rasanya seperti 1 jam. Langit malam gelap tanpa bintang, angin bergerak pelan seperti menyapu sesuatu yang tidak terlihat di sepanjang jalan. Maya menggenggam lengan Arka tanpa melepas sedikit pun. Mas, kalau aku nggak kuat, kamu jangan tinggalin aku. Arka mencium kening Maya. Aku janji. Ketika mereka tiba di depan pohon besar itu, suasananya jauh lebih mengerikan dibanding siang hari. Batang pohonnya tampak lebih gelap, seolah menyimpan bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Daun-daunnya bergerak pelan meski angin hampir tidak terasa. Mas, aku nggak enak mas. Maya memegang dadanya, napasnya tersengal pelan. Aku ngerasa kayak, ada yang ngeliatin dari belakang. Arka menelan ludah, menahan rasa takut yang menyebar dari dadanya. Pegang tangan aku. Jangan lepas. Ia membuka kotak kayu itu dan menurunkan benda-benda di dalamnya ke tanah di bawah pohon. Setelah itu, ia dan Maya berdiri berdampingan, menghadap batang pohon. Arka mulai berbicara. Sari, suaranya gemetar. Kalau kamu bisa dengar aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku pengecut waktu itu. Aku ninggalin kamu di saat kamu paling butuh aku. Angin tiba-tiba bertiup pelan. Daun-daun pohon bergerak lebih cepat. Maya memejamkan mata, menggenggam tangan Arka kuat. Mas, aku takut. Arka melanjutkan, suaranya lebih jelas. Aku nggak minta kamu maafin aku kalau kamu nggak bisa. Tapi aku mohon, jangan sakitin Maya. Dia nggak salah apa-apa. Semua ini, salah aku. Hening. Lalu tiba-tiba terdengar suara seperti daun diinjak perlahan dari sisi kiri mereka. Maya langsung menahan napas. Mas, ada yang jalan. Arka tidak berani menoleh. Ia tahu apa pesan nenek tadi. Jangan berpaling kalau dia memanggil. Suara langkah itu makin jelas. Pelan, tapi mendekat. Langkah itu berhenti tepat di belakang mereka. Arka mempererat genggaman tangannya pada Maya. Lalu, Arka, suara perempuan itu terdengar jelas. Pelan, dingin, dan sangat familiar. Maya langsung menggigil. Mas, itu suara perempuan yang tadi aku dengar. Mas, jangan nengok. Arka berdiri kaku.
Suara itu terdengar seperti berasal dari jarak 1 meter di belakangnya. Arka, suara itu lebih dekat. Aku di sini. Arka menutup mata kuat-kuat. Dadanya naik turun cepat. Aku tahu kamu marah, aku tahu kamu sakit, katanya dengan suara pelan namun mantap. Tapi tolong, lepaskan Maya. Biarkan dia hidup. Kalau kamu mau hukum aku, hukum aku. Jangan dia. Tiba-tiba, Maya meringis, memegang perut. Mas, perutku, sakit. Arka panik. Maya, suara perempuan itu berkata lagi, lebih keras. Janin itu, bukan untuk kalian. Maya berteriak kecil, menahan nyeri di perut. Mas, tolong, aku nggak kuat. Arka langsung memeluk istrinya. Sari, cukup, jangan sakiti dia. Kamu mau aku, ambil nyawa aku. Tapi jangan Maya. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana hening. Maya terhuyung, menempel pada Arka. Lalu, perlahan, ada tangan dingin menyentuh bahu Arka dari belakang. Arka menahan napas keras, tubuhnya seketika membeku. Suara perempuan itu berbisik sangat dekat, seperti tepat di telinganya. Kamu, sudah buat aku mati sendirian. Arka menggigil, kakinya goyah. Sari, aku minta maaf, aku sungguh minta maaf. Tangan itu menekan bahunya lebih keras, seolah marah. Arka menggigit bibir, menahan ketakutan yang hampir memecah dirinya. Maya menangis keras, tubuhnya lemas. Mas, tolong, aku sakit. Arka memegang wajah Maya dengan kedua tangan. Sayang, tahan ya, tolong tahan. Lalu Arka berteriak ke belakang tanpa menoleh. Sari, maafkan aku nggak mau kamu sendirian waktu itu, aku salah. Aku benar-benar salah, tapi tolong, jangan ambil keluarga aku. Hening panjang, lalu, tangan dingin di bahunya perlahan terlepas. Angin kembali berembus pelan. Maya yang tadi memegangi perutnya tiba-tiba menarik napas panjang. Rasa sakit yang menghimpitnya perlahan hilang. Arka menoleh sedikit ke bawah, memastikan Maya bisa berdiri. Dan saat itu, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di sisi kanan pohon. Seorang perempuan berdiri, tubuhnya samar seperti kabut, rambut panjang menutupi wajah, namun bahunya berguncang seperti seseorang yang sedang menangis. Arka tidak berani menatap langsung. Ia hanya berkata pelan namun jelas. Sari, maafkan aku. Sosok itu tidak bergerak mendekat, tidak juga menjauh. Namun tangis halus itu perlahan menghilang, seperti disapu angin. Beberapa detik kemudian, sosok perempuan itu memudar, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Arka dan Maya berjalan mundur perlahan menjauhi pohon itu. Maya masih menggenggam tangan Arka erat, tubuhnya lemah tapi napasnya lebih stabil. Pak RT yang menunggu di kejauhan langsung menghampiri mereka. Bagaimana? Tanyanya cemas. Arka tidak menjawab, ia hanya menatap pohon itu lama, lalu mengucap lirih. Sudah selesai. Pak RT menatap keduanya, lalu mengangguk pelan. Kalau Sari sudah pergi, kalian boleh pulang. Tapi jangan pernah lupakan tempat ini. Karena di sini, ada seseorang yang pernah sangat mencintaimu. Arka menunduk dalam. Maya memeluk lengan suaminya. Mas, ayo pulang. Arka mengangguk. Ayo. Mereka berjalan meninggalkan tempat itu dengan langkah pelan, seolah melepaskan beban yang menempel sepanjang hidup mereka. Namun sebelum benar-benar jauh dari pohon besar itu, suara pelan terdengar sangat lirih, tertiup angin. Terima kasih. Arka berhenti sesaat. Ia tidak menoleh. Ia hanya menatap ke depan, menahan napas. Lalu ia berjalan lagi. Dan beberapa bulan kemudian setelah semua kejadian, Maya melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Mereka menamainya Nadia, nama yang berarti harapan. Maya duduk di depan jendela, menggendong bayi itu lembut. Arka duduk di sampingnya, tersenyum kecil meski matanya tampak masih sering memikirkan sesuatu. Dia cantik ya, Mas, ucap Maya pelan. Arka mengangguk. Iya sayang, cantik sekali. Maya mencium pipi kecil Nadia. Akhirnya, mimpi kita terwujud. Arka memeluk bahu Maya. Kita sudah lewati semua itu. Sekarang, mulai hidup baru. Maya tersenyum. Namun, saat Arka hendak berdiri untuk menutup jendela, ia melihat sesuatu di sudut tempat tidur bayi. Sebuah benda kecil tergeletak di lantai. Arka mematung. Dadanya mulai naik turun lebih cepat.
Maya menyadari suaminya diam. "Mas, kenapa?" Arka menunduk perlahan, lalu mengambil benda itu. Sebuah jarum tua, warnanya kusam, namun kali ini tidak ada aura ancaman. Justru seolah hanya menjadi tanda bahwa sesuatu di masa lalu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Arka berdiri diam sambil memegang jarum itu. Maya menatapnya cemas. "Mas, itu dari mana?" Arka memandang jarum itu, lalu tersenyum tipis, sedikit getir, sedikit lega. "Kayaknya cuma pengingat," jawabnya pelan. Ia meletakkan jarum itu di meja, jauh dari jangkauan bayi mereka. Lalu ia kembali duduk di samping Maya. Di luar jendela, angin berhembus lembut. Tidak membawa ancaman, tidak membawa tangis, hanya membawa ketenangan yang sudah lama mereka cari. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah itu terasa benar-benar damai. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.